Halo, selamat pagi. Pagi ini kita lanjut ke materi Chapter 5. Let's visit Niagara Falls. Ini masih berhubungan dengan descriptive text ya. Buat yang masih ingat kemarin apa saja itu descriptive text dan struktur dan ciri-cirinya. Di sini Bapak jelaskan lagi apa itu descriptive text ya. Descriptive text itu merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Ini bentuknya bisa berapa saja, baik itu orang, hewan, benda, lokasi, dan sebagainya. Biasanya descriptive text ditandai dengan penggunaan simple present tense dan fokus pada satu objek secara spesifik. Objek tersebut kemudian dibahas secara mendetail dalam teks deskriptif tersebut. Apa saja strukturnya? Strukturnya kemarin ada dua. Ada yang tahu apa saja? Jadi yang pertama itu ada identifikasi dan deskripsi. Description. Description itu merupakan bagian yang menjelaskan secara detail mengenai objek yang telah dikenalkan di bagian identification. Sedangkan identification merupakan pengenalan atau gambaran umum mengenai objek atau topik yang akan dibahas. Seperti itu. Lanjut, di sini ada teks menjelaskan tentang Niagara Falls. Karena ini panjang, terlalu memakan banyak waktu. Jadi kita langsung lewat menuju ke teks 1. Di sini ada 6 gambar. Jadi kita harus mencocokkan paragraf 2 sampai 7 di gambar ini sesuai paragraf yang ada di sini tadi tentang Niagara Falls. Jadi paragraf 2 yang pertama, yang kedua maksudnya, jawabannya adalah F. F itu the first to enjoy in Niagara Falls is Cave of the Winds. Ini di paragraf kedua jawabannya adalah F. Paragraf ketiga. Paragraf 3 jawabannya adalah B. Di paragraf ketiga B karena the second charm is made of the Miss Boat Tour. Itu ada di paragraf ketiga. Di paragraf 3 jawabannya adalah B karena di gambar itu ada perahu. Dan paragraf keempat itu sudah ada jawabannya C, IMAX. Paragraf 4. The next to visit in Niagara Falls is Niagara Adventure Theater. Jadi gambar nomor paragraf 4 itu adalah teater. Dan paragraf kelima itu jawabannya adalah A. Apa itu? A. Paragraf kelima, jadi Niagara Science Museum is another place to visit. It is a sanctuary of preservation and appreciation of all science instruments and philosophical apparatus. Itu jawabannya. Jadi paragraf kelima adalah A. Sedangkan lanjut ke paragraf 6. Di paragraf 6 jawabannya adalah E. House of Wax. Jadi itu gambar patung lilin ya. Itu patung lilin Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Jadi nomor 6 itu E. Paragraf ke-7 jawabannya adalah D. Rainbow Air Helicopter Tour. Jadi finally people can also enjoy Rainbow Air Helicopter Tour. Jadi paragraf 7 jawabannya adalah D. Lanjut ke task 2. Nah, kita jawab sama-sama comparison question. Jadi ada soal 1 sampai 10. Where is the Niagara Falls located? Jadi di mana letak Niagara Falls itu? Jadi itu terletak di it is located between the Canadian province of Ontario and the US states of New York. Jadi itu terletak di antara Kanada dan Amerika Serikat di New York tepatnya. Yang kedua, mention the 3 waterfalls that from the Niagara Falls. Sebutkan 3 air terjun yang ada di Niagara Falls. Yang pertama ada Horseshoe Falls,
Kedua, The American Falls. Dan ketiga, The Bridal Veil Falls from Niagara Falls. Nomor 3. What can people enjoy in the Cave of the Winds? Jawabannya adalah, in Cave of the Winds, people can enjoy the pounding waters of the falls, get soaked on the hurricane deck, where they are just feet from the thundering waters, and the falls that are illuminated in a rainbow of color in the night. Nomor 4. Can people ride on the Maid of the Mist boat tour in Journey? Bisakah orang-orang ikut berlayar menggunakan perahu di bulan Januari? Jawabannya tidak bisa, no. The boat operators mid-May until late October. Jadi perahunya beroperasi di pertengahan bulan Mei sampai akhir Oktober. Nomor 5. Where can people watch a film of the Thundering Falls with completely different background? Di mana orang bisa menyaksikannya? Nomor 5 jawabannya adalah people can enjoy it in Niagara Adventure Theater. Jadi orang bisa menyaksikannya di Niagara Adventure Theater seperti yang ada di paragraf tadi. Nomor 6. Can the tourists enjoy the film in their own language? Jawabannya bisa, yes, because in Niagara Science Museum. Jadi mereka bisa enjoy filmnya dengan bahasa mereka sendiri di Niagara Science Museum. Misalnya ada yang dari Indonesia, bisa mendengarkannya bahasa Indonesia juga penjelasannya seperti itu. Nomor 7. What is kept in Niagara Science Museum? Jawabannya all science instruments and philosophical apparatus. Itu yang ada di museumnya. Nomor 8. What is shown in Niagara Wax Museum of History? Apa saja yang ditunjukkan di Museum Lilin Niagara? Itu ada life-size wax figure portraying dramatic history of Niagara Falls. Jadi banyak figur-figur seukuran orang di Museum Niagara sejarahnya ya, seperti itu. Dan nomor 9. Where can people see the story of how electricity was made? Jawabannya Niagara Wax Museum of History. Jadi tanya tadi, di mana orang bisa melihat bagaimana listrik dibuat atau ditemukan. Jadi jawabannya Niagara Wax Museum. Jadi kita bisa lihatnya di Museum Sejarah Niagara Wax Museum of History. Nomor 10. Is it possible for people to have rainbow air helicopter tours at the night? Jawabannya tidak bisa, karena no, it's open from 9 a.m. dusk when weather permits. Jadi tidak bisa, itu hanya buka dari jam 9 sampai, jadi ada di sini jawabannya, 9 to dusk when permits. Jadi tour operated every day from the second weekend May until October. Jadi semua jawabannya itu ada di sini ya, untuk text 2. Nah, lanjut ke grammar reviewnya. Ini mengenai passive voice. What is passive voice? Apa itu passive voice? Passive voice is a form of sentence. Sentences where the subject of sentence takes action, not takes action, unlike active voice which focus on the party doing the action, their of action. This form focus more on the party or subject that receives the result of an action, the reservoir of action. Jadi passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi, tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu tindakan atau aksi tersebut, menerimanya. Jadi umumnya kalimat ini bisa ditransformasikan menjadi kalimat pasif
maksudnya umumnya kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs, kata kerja yang memerlukan objek langsung. Seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verbs, kata kerja yang bukan objek langsung, seperti cry, swim, go, arrive, dan die, itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Jadi, transitive verbs itu kata kerja yang memerlukan objek langsung, dan intransitive verbs kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung. Seperti itu. Ini ada aturan rules to change the sentence or active verbs. Jadi ada aturan mengganti sentence dari aktif ke pasif voice itu ya. Pertama di sini ada 5. Pertama, the sentence must have object, transitive verb, seperti kita jelaskan tadi. If there is no object, then there must be a question word who acts the objects. Yang kedua, object active sentence become the subject of passive sentence. Ketiga, subject or active sentence into passive sentence, but the preceded the object word by. Number 4, the verb use is verb 3, past participle, which preceded by to be. Gunakan to be. 5, the adjusted sentence structures by tense. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada aturan utamanya. Yang pertama, the place of subject and object are interchanged. The object shift to the place of subject and subject shift to the place of object in passive voice. Jadi tempat dan objek saling ditukarkan ya. Objek bergeser ke tempat subjek dan subjek berpindah ke tempat objek dalam kalimat pasif. Contohnya, example, active voice. I write a letter. Passive voice-nya I letter is written by me. Jadi subjek I itu kalimat bergeser ke tempat subjek objek letter, dan objek letter bergeser ke tempat subjek I dalam kalimat pasif. Seperti itu. Yang kedua, sometimes subject of sentence is not used in passive voice. Subject of sentence can be omitted in passive voice. If without subject, it can give a not meaning in passive voice. Apa itu? Jadi, terkadang subjek kalimat tidak digunakan dalam kalimat pasif. Subjek kalimat dapat dihilangkan dengan kalimat pasif jika tanpa subjek kalimat dapat memberikan arti cukup pada kalimat pasif. Contohnya, example passive voice. Cloth is sold in yard. Seperti itu contohnya ya. Yang ketiga, third form of verb, past participle, is always used as main verb in sentence of passive voice. For all tense, base form of verb of present participle will be never used in passive voice. The word by is used before subject in sentence passive voice. Apa itu maksud dari yang ketiga? Jadi, verb ketiga past participle selalu digunakan sebagai verb utama dalam kalimat passive voice untuk semua tense. Jadi bentuk dasar kata kerja atau present participle tidak pernah digunakan dalam kalimat pasif. Jadi kata by itu digunakan sebelum subjek dalam kalimat pasif. Contohnya di sini ada he sing a song, itu yang active voice, yang passive voice-nya. A song is sung by him. Jadi dia menyanyikan sebuah lagu menggunakan kata by di situ sebelum subjek dalam kalimat pasif. Jadi bentuk dasar kata kerja ya, kata kerja by ini. Kelima, maksudnya di sini kata by word is not. Jadi kata by ini tidak selalu digunakan dalam subjek dalam kalimat pasif ya. Terkadang ada kata with, to, dan lain-lain.
may also be used before subject in passive voice. Jadi juga dapat digunakan sebelum subjek dalam kalimat pasif. Seperti itu ya. Yang kelima ada auxiliary verbs. Jadi apa auxiliary verbs itu are used passive voice according to tense of sentence. Jadi kata kerja bantu yang digunakan dalam kalimat pasif sesuai dengan tense kalimatnya. Seperti itu. Ya. Saya rasa hanya sampai di sini. Nanti Bapak kasih tugas kalian untuk membuat active voice ke passive voice ya. Nanti Bapak kirim di grup. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih.